Oke, apa kabar? Alhamdulillah, Terdengar? Ya, terdengar suara Pak Itno? terdengar Pak. Oke, oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk pagi ini kita di pertemuan 11. Untuk yang pertemuan ini memang kita menghitung break even point. Jadi break even point itu kalau Anda dulu pernah mengenal yang namanya pengantar ekonomi, break even point lebih pada upaya untuk mengembalikan modal. Break even point berarti titik nol atau titik 4. Jadi kalau kita mengeluarkan eh, ke pembiayaan, terus kemudian luarannya luarannya adalah keuangan, maka sebentar saya sambil jawab. Eh, Gini ya, jadi kemungkinannya kan kita bila kalau kalau teori-teori awal itu sebenarnya kan sederhana, bagaimana menghitung titik impas. Tapi kalau pada proyek kan tidak bisa. Nanti saya tunjukkan bagaimana laporan keuangan itu di sebuah proyek gitu ya. Nanti saya tunjukkan draftnya. Jadi kita akan paham. Seperti kita mengenal net present value kemarin itu Pak Yitno mengambil datanya memang data proyek, tidak lagi data kita simulasi ya, tidak lagi data-data yang abal-abal terus kemudian Pak Yitno tidak real di lapangan. Itu data real ya, data real pada sebuah proyek pengerjaan jalan raya, pengaspalan jalan raya di sekitaran Ngawi. Ada laporan tesisnya gitu ya. Kebetulan waktu itu saya menganalisa membantu rekan saya yang dari UNP Universitas PGRI Nusantara di Kediri itu dia kontraktor menghitung proyek di Jalan Ngawi ya. Memang punyanya PU. Itu real, tidak dibuat-buat gitu ya. Nanti saya tunjukkan betul-betul laporan keuangan yang ada pada proyek. Tidak kita merekayasa gitu. Oh ini pabrik A itu enggak, itu real data di lapangan dan keuangannya seperti itu. Kalau Anda sewa, nanti nilainya juga sewa seperti itu. Itu data real lapangan. Nah, break even point pada proyek tidak sama dengan break even point yang kita buat ya, kita buat simulasi bukan. Tetapi lebih pada berapa nilai objek dari eh, nilai objek dari kendaraan atau nilai objek sesuatu yang kita sewa, sesuatu yang kita beli real di lapangan. Jadi tidak mungkin sama dengan teoritik ya, walaupun sebenarnya asal dasar rumusnya itu sama, tetapi kebetulan kalau sudah di lapangan sangat berbeda banget, gitu ya. Sangat berbeda bentuk laporan keuangan. Oke, kita nanti langsung pada materi itu ya. Saya coba presentasi. Ini sebenarnya untuk BEP ini yang lebih sederhana. Nanti kita akan ke BEP yang betul-betul margin of safety-nya. Itu minggu depan. Kalau minggu depan eh, teman-teman yang hari ini tidak bisa hadir, upayakan yang minggu depan bisa hadir karena lebih sulit gitu ya, lebih sulit yang kita pelajari. Nah,
Sekarang coba yang BEP ini kan ada dua PPT ya. Satunya memang BEP pada proyek, satunya BEP untuk perencanaan laba. Kita yang sederhana dulu. Sederhana pun kalau pada proyek tidak sekedar seperti hitung-hitungan gitu ya. Tidak seperti hitung-hitungan yang sederhana, sudah barang tentu sudah benar-benar pada proyek. Nah, break even point pada sebuah proyek. Jadi kalau Anda lihat ini di teori kajian teori, break even point suatu teknik analisa untuk mempelajari hubungan antara variabel biaya tetap dan biaya variabel, keuntungan dan volume kegiatan. Apa yang Anda pelajari tentang biaya tetap, ya, biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan secara tetap per bulan, tidak berdasarkan jumlah produksi. Apa contohnya? Yang bayar listrik, bayar pajak, bayar karyawan yang tidak di bagian produksi, bayar jeragan, bayar manajer, itu kan tetap tidak berdasarkan hasil produksi. Nah, kemudian tetapi tidak semudah itu, ada juga biaya-biaya variabel atau biaya-biaya orang-orang yang ditetapkan, karyawan-karyawan yang juga masuk pada biaya variabel. Nah, biaya variabel adalah biaya yang berubah-ubah, fluktuasi berdasarkan bulan, berdasarkan jumlah produksi dan lain sebagainya. Terus kemudian bagaimana menentukan keuntungan. Jadi break even point itu juga sudah diinginkan kalau keuntungannya tambah 1 juta ya nanti bisa dihitung berapa yang mau ditambahkan gitu ya. Jadi artinya dalam 1 tahun Pak Yitno investasi beli rumah gitu dipakai untuk persewaan atau apa. Break even point-nya Pak Yitno juga pengen menambahkan dalam 1 tahun Pak Yitno pengen memiliki keuntungan sekitar 13 juta gitu ya. Nah itu harus ditambahkan sebagai bentuk pengeluaran awal gitu ya. Nah di situ akan ketemu, oh ternyata kalau beli rumahnya sekitar 300 juta ditambah kepingin keuntungannya dalam 1 tahun 12 juta, ya berarti kita sudah harus mengkalkulasi bahwa pengeluaran utamanya adalah 312 juta. Nah, keuntungan itu yang menjadi keuntungan tetap yang dihitung gitu ya. Yang dihitung tidak boleh dihitung setelah laba gitu ya. Memang dihitung sebagai awal pengeluaran. Itu yang dimaksud dengan keuntungan serta volume kegiatan. Sering disebut cost profit volume analysis, CPV ya, CPV analysis. Ya, ini yang biasanya break even point itu juga bagian dari CPV analysis. Masalah break even point muncul apabila suatu perusahaan di samping mempunyai variabel tetap juga mempunyai variabel biaya tetap. Nah, ini problem di lapangan tidak semudah problem yang ada di teori gitu ya. Nanti teorinya hanya sederhana ya. BEP itu apa? BV P per BT gitu ya. Jadi rumusnya kan BEP itu kan BV P keuntungan dikurangi biaya tetapnya BT-nya gitu ya. Nah, tetapi sebenarnya kalau di lapangan tidak semudah itu. Ini menjadi problem di lapangan. Tetapi teori dasarnya harus ada. Asumsi dasar break even point, biaya dalam perusahaan dibagi dalam 2 golongan, biaya variabel dan biaya tetap, ditambah dengan keuntungan. Besarnya biaya variabel berubah-ubah secara proporsional. Tidak boleh di dalam biaya variabel itu tidak proporsional. Artinya berubahnya itu fluktuatif, tetapi jomplang gitu ya, jomplang banget itu tidak kontinu ya. Kalau bulan ini ditambahkan 12 juta, besok ya 13 juta, besoknya lagi 12 juta, besoknya 13 juta. Jangan sampai biaya variabelnya fluktuatifnya berlebihan. Sekarang 12 juta, bulan besok 34 juta, besoknya lagi 5 juta, itu dianggap tidak proporsional. Berarti ada salah pembuatan pelaporan keuangan. Kalau memang dibutuhkan biayanya 34 juta, ya jangan dibebankan pada bulan yang sama. Ya Anda harus bagi lagi gitu ya. Harus membagi keuangan. Di dalam analisis keuangan itu boleh. Jika terjadi pembiayaan fluktuatif, contohnya fakultas teknik gitu ya. Oh, bulan besok kami harus mengadakan rapat kerja, tetapi di mana? Kami laksanakan di Jogja gitu. Nah, maka beban biaya-biaya operasional yang tiap bulan harusnya 5 jutaan itu, ketika kita rapat di Jogja kan paling tidak membengkak 15 juta.
maka beban biaya 15 juta itu kita bebankan 2 bulan ke depan seperti itu. Berarti bulan 34, berarti kalau seandainya bulan 2 ini kita rapat di Jogja, bulan 34 ya tidak boleh ada rapat gitu ya. Karena biayanya sudah dihabiskan pada bulan kedua tadi karena rapatnya di Jogja. Itu yang dimaksud dengan proporsional. Sama ketika Anda mengelola perusahaan juga begitu, ketika terjadi biaya fluktuatif yang sangat tinggi, maka tidak bisa dibebankan 1 bulan. Nanti jomplang. Sekarang biayanya 5 juta, besok 35 juta, besoknya lagi 5 juta, 5 juta, 5 juta. Nah, yang 35 juta ini kan jomplang. Ya nanti Anda bagi 35 juta itu dibebankan pada bulan-bulan berikutnya. Seperti itu ya. Harga jual per unit tidak berubah selama periode dianalisa. Jadi tidak boleh merubah harga jual pada periode tertentu ya. Jadi kalau kalau Anda punya perusahaan jangan disamakan dengan Anda jual ayam gitu ya, mengikuti tren gitu ya. Ya kalau perusahaan kalau saat ini produksi sandal jepit yang seharga 15.000 ya jangan dibuat ngetren gitu ya. Tahu-tahu 15.000 besok dijual 45.000 ya nggak boleh karena harga per unitnya itu harus periodik. Ya kalau Anda pengen menaikkan ya dinaikkan 6 bulan yang akan datang baru bisa naik 1.000 kayak gitu. Itu ya tidak berdasarkan tren. Ya. Oke. Manfaat break-even point menentukan posisi laba rugi perusahaan. Menentukan penjualan minimum. Ya, karena kalau kita kepingin untung, bukan untung lagi ya, pengen titik impasnya pada bulan keempat, ya kita harus tahu, oh kalau bulan keempat maka saya harus bisa menaikkan penjualan sebesar ini pada bulan 4. Semakin ditinggikan bulannya semakin pendek gitu ya, semakin pendek. Nah, itu yang dimaksud dengan menentukan penjualan minimal yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Terus kemudian menentukan posisi rugi laba. Menentukan jumlah penjualan yang harus dicapai. Nah, jadi kalau kita ingin break even point dengan jumlah satuan produk ya kita harus menentukan berarti kita jual 300 biji baru kita titik impas baru titik nol atau sebaliknya kita menghitung dengan menggunakan waktu gitu ya. Kalau di proyek tidak berdasarkan ini ya rata-rata biasanya dia menggunakan dasar waktu itu ya waktu pengembalian. Penentuan break even point dengan membuat gambar. Kalau di proyek jarang dia menunjukkan jadi presentasi gitu. Kalau Anda nanti menjadi seorang manajer keuangan, presentasi di depan audien, di depan pemilik perusahaan, dia selalu minta poin gambar, gitu ya, cut gambar, tidak lagi berupa angka-angka. Gitu ya. Kalau pimpinan perusahaan kan nggak mau Anda bikin rigid kayak Excel gitu ya, pimpinan perusahaan akan marah gitu ya. Ya kamu buat laporan keuangannya atau laporan break-even point-nya dalam bentuk gambar karena dia akan mudah membacanya secara visual gitu ya. Perhitungan matematis harus ada, tidak boleh tidak ada karena itu dihitung dengan Excel-nya. Saya mengajari Anda membuat hitungan sendiri dengan Excel karena sewaktu-waktu pasti Anda menemui gitu ya kegiatan seperti itu. Oke, perhitungan break even point cara trial dan error. Sering kita menggunakan trial error, ya mencoba terus kemudian gagal, mencoba kemudian gagal. Memang dievaluasi. DEP itu biasanya di tahun pertama ada sedikit gap nilai yang sangat tinggi gitu ya. Makanya dikatakan trial and error. Berarti dicoba terus kemudian mengalami kesalahan gitu ya. Nah, pada bulan ketiganya tidak boleh mengalami kesalahan, harus detail gitu. Salah terus kan fungsi analisisnya berarti tidak benar. Oke. Rumus sebenarnya kan BEP itu kan BT profit dikurangi BV ya. Jadi biaya total dibagi profit pendapatan ya pendapatan dikurangi biaya variabel. Kalau ingin menentukan laba rumusnya berarti kan profit dikurangi BV plus BT ya sama dengan 0. Jadi harus titik impasnya atau kontrolnya harus 0 ya. Nah, bagaimana jika pelaksanaan pada proyek? Lah ini yang dimaksud dengan gambar. Ya, menentukan dengan gambar. Perusahaan rata-rata tidak mau ya kalau Anda presentasinya dengan Excel kayak begini gitu ya. Digambarkan secara detail kayak begini gitu dia tidak akan mau ya karena
dia kepengennya sudah langsung berupa laporan keuangan gitu ya. Dia tidak mau kalau laporannya berupa laporan begini. Dia pasti menginginkan laporannya dalam bentuk gambar. Gitu. Nah, ini contoh peralatan ya, alat aspal sprayer gitu ya. Ini benar laporan data dari laporan keuangan gitu ya. Jadi nggak dibuat-buat. Seandainya perusahaan pengen beli ini dengan alat ini, berapa nanti break even point-nya. Ini kan untuk nyemprot ya, nyemprotkan aspal air ya untuk melapisi. Nah ini biasanya di sini sudah saya tunjukkan bahan tugas back. Nah, jadi sebenarnya kalau Anda ingin tahu sebenarnya bentuknya seperti apa sih laporan pada proyek itu. Nah, ini tadi constraint user. Nah, ini ya, jadi sebenarnya perusahaan itu kalau melaporkan keuangannya seperti ini. Nah, jadi dia contohnya tadi alatnya apa? Aspal mixing plant gitu ya. Itu dia begini. Jadi dia begini. PW-nya tenaganya berapa? Ya. Terus kemudian jam kerjanya dalam 1 tahun berapa? 10 tahun. Masanya berapa? 10 tahun ya. Dalam 1 tahun dia bekerja 1.500 jam. Harga alat 2.500.000 gitu ya. Jadi dia menentukannya seperti ini. Dia begini ya. Ini benar-benar pada proyek, tidak boleh ngawur gitu ya. Menentukan ininya. Dalam kerja. Kalau nilai sisa alat kemarin diajari 10 tahun, ini tidak disebutkan, dia tidak mau menunjukkan. Terus kemudian ini data dari PU ya. Kalau Anda sewa itu nilainya ini. Kalau Anda beli nilainya ini. Ini apa ya? Istilahnya data ini ya, apa kalau di proyek atau di PU itu namanya apa ya? Kayak kayak penilaian gitu loh ya, angka-angka penilaian yang Anda tidak boleh kalau di proyek tidak punya ini karena dikira nanti Anda ngawur bikin nilai harga gitu ya. Saya lupa namanya, sebentar nanti tak ingat-ingat sambil jalan sambil mikirkan. Jadi harga aspal missing plan itu 2,5 miliar harganya. Umur ekonomisnya 10 tahun. Jadi artinya setelah 10 tahun alat itu baru ditandani gitu loh ya. Kecuali ada kerusakan yang fatal. Jadi nilainya baru bisa dijual lagi 10 tahun. Ya. Nilai sisa 10 tahunnya ada sebenarnya, agregatnya ada. Faktornya apa? Biaya per jamnya jika Anda sewa, ini banyak yang dikosongi. Kita coba yang ada isinya. Nah, aspal finisher. Nah, ini tadi analisa peralatan. Ini dari PU ya. Ini bersifat rahasia. Saya tidak menyebarkan ini. Saya mungkin hanya memotong-motong saja, memotong-motong per bagian. Ini saya dapatkan kemarin dari rekan-rekan PU gitu ya, karena sudah melakukan kerjasama dengan PU, akhirnya dikeluarkan ini. Pengajuannya ini harus punya PT, punya bendera. Kalau tidak, nggak bisa mengajukan di PU.
mungkin saya hanya mengkopas, memfoto sedikit-sedikit, tapi tidak pernah mengeluarkan nilai ini ke umum ya gitu. Jadi contoh aspal finisher gitu ya. Jadi ini aspal finisher, harganya 850 juta, nilai ekonomisnya 6 tahun. Jenisnya alat baru. Jam kerjanya 2000 jam per tahun. Jadi tidak boleh melebihi kapasitas, dia harus 2000 jam per tahun. Harga alat 850 juta. Ya. Nilai sisa setel berarti dianggap 10%. Jadi di 6 tahun terakhir, 6 tahun yang akan datang, dia dijual 85 juta gitu ya. Artinya sudah mengalami keuntungan, dia artinya 6 tahun itu sudah break even point jika dipekerjakan ya. Tetapi jika alatnya rusak dan tidak rusak itu dihargai 10% ya dari nilai objek. Faktor modal, biaya pasti per jam, jadi ini per jamnya 115.000. Biaya anturnya 800. Biaya pastinya per jam 115.869. Biaya pasti ya. Jadi operasional per jam. Proyek itu sudah begitu dihitung. Biaya operasional per jam ini. Biaya operasi per jam ini, total biaya sewa. Nah, di sini ada biaya sewa. Ya. Jadi kalau Anda nyewa itu dengan PU langsung dikasih nilai. Kilo regane Pak. Kalau sewa per jam. Ya. Per jam itu, sewa per jam ya. Berarti Anda kalau proyek Adibuana gitu ya, terus Anda nyewa apa yang biasanya untuk mixer ya, untuk mobil mixer yang ngecor itu. Kamu nggak pakai 5 jam ya rugi kamu. Jadi nggak boleh diganggu ya. Jadi kamu sewa 10 jam itu ya dihitung per jam ya. Dihitung. Ternyata kamu di lapangan nggak bisa ngecor ya rugi kamu. Resikomu kamu sudah dihitung per jam ya di sini. Resikonya. Kamu nambah lagi ya bayar mana gitu ya. Suku bunga minyak per pelumas 40.000 per liter ya sudah langsung operasionalnya dia hitung. Tingkat suku bunga 20%, opah operator 14.000 per jam. Ya. Operatornya sudah dihitung itu dengan tenaganya 14. Upah pembantu berarti kalau kamu pakai 2 orang, ya pasti 2 orang. Artinya ini nggak mungkin tanpa 2 orang. Dia dihitung. Kalau pengen nambah lagi operatormu ya kamu hitung. Bahan bakarnya 8.000 per liter. Itu waktu tahun 2015 ini ya data ini. Aspal sprayer yang Pak Yitno tadi. Gambarnya yang ini. Berapa sih nilai objek pajaknya? Yang aspal sprayer ini berapa nilai objeknya? Ini. Harganya 95 juta. Ya, itu tadi 95 juta. Dalam 1 tahun gua. Masa ekonomisnya 5 tahun. Ya, 5 tahun. Nilai sisa 5 tahun 9.500.000. Oke, berapa nilai biaya? Kita hitung biaya operasional per jam 42 ditambah alat dan biaya total sewa dan sebagainya, akhirnya jatuhnya 56. Berarti A43 ini ada rumusnya ini ya. Jadi ini ditambah ini ketemunya. Biaya total sewa alat per jam. Jadi ini dianggap nanti di break even point sebagai pendapatan. Ini sebagai biaya tetap, ini sebagai kalau disewakan ini sebagai profit gitu ya. Nanti kita hitung biaya variabelnya. Ada biaya variabelnya. Mana yang menjadi biaya variabel gitu ya. Oke. Jadi seperti ini kalau dikeluarkan bulldozer 1,6 triliun 1,6 miliar gitu ya. 160 ini tidak dikeluarkan. Ini Pak Yitno yang ambil contoh-contoh yang ada biaya sewanya gitu ya karena dipakai. Biaya sewa per jam, biaya operasional per jam, biaya sewa per jam. Biaya operasional per jam nanti kita lihat di PPT. Apa yang menjadi BV, apa yang menjadi BT, apa yang menjadi P ya. Oke. Ini tadi contoh yang tadi analisa alat. Terus kemudian ini alat constraint mixer. Ini tadi laporan keuangannya dari PU. Wheel loader ini harganya 600 juta gitu ya. Iki sok kayak tuku ya mobil satu ya, CRV ya. Nah, ini alat ini Komatsu. Terus kemudian kapasitasnya kekuatannya 95 tenaga kuda. Ini tadi yang sama seperti ini.
nilai nilai proyeknya, nilai jika disewakan gitu ya, yang seperti ini. Ini tadi yang constraint. Ya. Nah, ini kalau jadi dia itu di laporan yang ininya dia itu mencentang yang ini. Berarti fixed cost apa berarti? Fixed cost-nya adalah sebagai biaya tetap ya. Terus kemudian sewa per jam 56, biaya variabelnya 6. Berapa BEP-nya? Nah, dia sudah menentukan, proyek itu sudah menentukan. Kalau tidak percaya, kalau kamu mengajukan proyek atau mengajukan proyek yang dalam bentuk besar, itu sudah dihitung BEP-nya. Nah, seperti ini. Alat-alat yang dia akan pakai itu sudah dihitung BEP-nya. Ya, agregatnya sudah dihitung. Analisa alatnya sudah dihitung. Sampai dengan yang seperti Pak Yutno melakukan apa? Ya, break-even point. Lampiran. Jadi Pak Yutno ngajarin kalian tidak sekedar berdasarkan teori ya, tetapi berdasarkan kajian dalam suatu proyek. Ya, ini yang dihitung Pak Yutno, Dinas Pekerjaan PU Provinsi Sulawesi Tenggara, pembangunan jalan Ronta Lambe. Jadi kasus contohnya beneran. Berapa nilainya? Rekapitulasi dibulatkan 9 miliar 933. Dia ketika mengajukan proyek 9 miliar 909 miliar hampir 10 miliar ini, dia harus menghitung seperti ini. Harus melampirkan ini, harus melampirkan ini. Harus melampirkan analisa query. Harus melampirkan basic price yang tadi. Ya, mandor berapa, pekerja berapa, operator berapa. Ya. Waktu itu ini dihitung per jam ya, 9.000 per jam ya. Kalau Anda mempekerjakan kerja selama 12 jam ya kamu hitung dikalikan. Ya. Terus kemudian analisanya seperti apa, analisa agregatnya seperti apa, hitungan BEP-nya, yang ini kita pakai latihan sekarang, ini sebenarnya benar-benar proyek itu tadi ya. Berarti hitungannya sama. Nah ini yang Pak Yitno kasih contoh tadi, berapa biaya pengembalian modalnya, berapa biaya harga alat, nilai sisa berapa, faktor pengembalian berapa. Contoh ini itu saya pakai di sini. Sebentar ya. Oke, alat BEP di sini mungkin kayaknya. Semua nah, ini contoh yang ini tadi ya, contoh yang rangkaian ini tadi itu contohnya seperti ini. Kalau di laporan keuangan kita yang akan kita buat analisa seperti ini, aspal sprayer itu ya 56. Nah, ini kalau dimasukkan di dalam rumusan BEP, kita kan sudah tahu BEP-nya. Nah, ini kalau dianalisa dengan teori kita, BEP, BT, B per BEP aspal sprayer 95 juta. Pendapatannya berarti 56. BV-nya berarti di sini 5,656. Di mana BV-nya? Berarti ini. BV pada apa? Biaya variabel per jam. Ya. Biaya sewanya berapa? 56 per jam. Berarti dia ngitung nanti waktu ya. BEP-nya berdasarkan waktu. Nilainya berapa? Biaya tetapnya ini. BV-nya adalah biaya variabel per jam, BT-nya adalah biaya sewa alat atau kalau dijual pendapatannya alat itu disewakan sebesar ini. Yaitu tadi dapat dari mana? Dapat dari sini tadi ya. Dapat dari ini yang tidak ngarang kita ya, alat analisa alat. Analisa alat satu yang ini tadi ya. Concrete mixer, ada kren. Kalau kamu kren 1,2 miliar, analisa peralatan, dump truck. Kalau kamu dump truck itu berapa? Berarti biaya kalau kamu sewa 58. Pendapatannya jika artinya begini, ketika kamu menjual, ini kan harga di PU ya. Ketika kamu itu punya dump truck, kamu sewakan, maka pendapatan biaya sewamu 58 per jam. Biaya variabelnya, biaya pastinya, ya, biaya total sewa alat 257. Pendapatannya ini, biaya variabel per jamnya ini. Itu ya.
Nah, alat ini dianalisa di sini. Jadi kalau disewakan, ini sebagai BT, ini sebagai profit, karena kita menyewakan alat itu per jamnya, ini sebagai biaya variabel per jam. Berapa BT-nya, berapa BEP-nya? Berarti dibagi 186,66 jam. Butuh berapa? 11 bulan. Ya. Berarti BEP-nya dibagi 30, ini ya jadi butuh 11 bulan. 186,66 jam. Kita coba sih jamnya ini di sini BEP-nya. Dengan BEP. 108,66 jam ya. Bagi berarti kalau kalau nanti kita cari, saya lupa ya. Ketemu 11 bulan ini apakah dia hanya satu bulannya dihitung 12 jam atau berapa, nanti kita coba. Yang jelas ketemunya 186,66 jam ya. Oke. Terus berikutnya BEP constraint mixer yang ini yang 14, harganya 14 juta, berarti butuh 315 jam untuk BEP-nya. Butuh 2 bulan. Wheeloader yang 650 juta, kalau disewakan 381 per jam, biaya variabelnya 38 per jam. Jadi dia itu sebenarnya ngitungnya 10%. 10% ya dari total ini. Berarti 189 butuh 11 bulan. Nah, ini gambar yang harus dipresentasikan, tidak boleh laporannya begini ya. Kalau untuk di bos nggak mau lah, dia kalau pada bos dia laporannya seperti ini. Nah, laporannya seperti ini. Saya lupa ya menghitung ininya itu dari mana ya, nanti tak carikan. Tapi sebenarnya ini secara sederhananya, minggu depan kita akan menghitung secara luasnya gitu ya, secara ininya gitu ya. Nah, bagaimana untuk menghitung labanya? Yang kita tadi 1,05 laba 1 itu dikurangi kan yang namanya break even point itu kan 0. 0 berarti 105 juta ini harus 0. BEP untuk laba 95 juta. 95 juta dikurangi ini harus 0. Yang namanya BEP itu jika dikontrol, maka dia 0 rupiah, ya 0 atau titik impas. Nah, dia kalau 105 dikurangi kembali ke sini ya, berarti rumus ini untuk kontrolnya harus 0. Berarti kalau kamu ngitung, kok ternyata setelah di L labanya kontrolnya di sini, kok masih ada nilai 0,2 ini ya, yang ini, berarti kalau setelah menghitung BEP, terus ternyata kamu tidak 0, berarti keliru ngitungmu ya. Berarti kamu menentukan biaya variabelnya keliru. Dia harus 0. Setelah profit, setelah P, laba secara keseluruhan, setelah BEP-nya, ini kan BEP ya, berarti BEP dikurangi BV dikurangi BT harus 0. Ya, untuk menentukan ininya. Jadi di sini ketemunya ini. Ya, seperti ini. Dia harus dikontrol 0. Ini kan BEP ya, BEP kali sewa alat. BEP kali sewa alat per jam 1,86 ya, L-nya. Berarti sewa alatnya berapa? Dihitung sewa alat per jamnya. 105 ditambah keuntungan 105 dikurangi ini sama dengan 0. 186 apa 1 BEP kalikan sewa alat per jam. Sewa alatnya per jam. Ya ini yang harus dipelajari benar-benar gitu ya. Jadi dari sini kita tadi yang dari laporan keuangan. Berarti nanti soalnya nggak begitu, biasanya soalnya seperti ini. Dia diberikan soal seperti ini. Nah, jika ada alat ini 95 HP, terus kemudian sewa alatnya ini, sewa per jamnya ini, gitu ya. Atau seperti ini, Anda disuruh nyari. Kayaknya soalnya seperti ini deh. Anda disuruh nyari mana yang BV, mana yang BT, mana yang pre, apa yang price, gitu ya. Disuruh nyari karena
di proyek, ya Anda harus tahu. Kontrolnya seperti apa ya? Kontrolnya L tadi, kalau tidak nol ya berarti kamu ngitung BEP-nya keliru gitu ya. Ya nanti soalnya seperti ini, yang dijadikan soal ini. Yang dijadikan soal ini. Ya, dump truck ini soal menjadi soal, terus kemudian ada per jam. Ternyata di laporan terakhir BEP-mu kok tidak nol, ya berarti kamu salah. Kamu salah mencari angka ini gitu ya. Nah, di proyek seperti itu. Harus nol pokoknya. Ketika harga alat ini dikurangkan, ya ketemu BEP-nya, maka harus nol kontrolnya. Kalau kamu ternyata keliru ngambil angka di sini, ya nggak akan ketemu nol. Nanti Pak Yito kontrolnya begitu saja. Saya ngasih soal seperti ini. Tolong dump truck ini BEP-nya berapa dan kontrol L-nya, kontrol keuntungannya berapa itu ya. Tinggal saya ngasih soal ini, Anda meneliti mana ya kira-kira yang kami tambahkan seperti itu ya. Kontrolnya di sana. Kontrolnya di sana, per jam gambarnya ini, terus kemudian ini, ya ini L-nya. Dia ketemu nggak L-nya? Sama dengan 0. Dia kan BEP-nya 315 jam, sewa alat per jam 15. Apakah 15 juta ini, jika dikurangkan ini ketemu 0, maka BEP kalian benar. Tapi kalau tidak, ya berarti BEP-nya tidak. Nah, biasanya latihan soalnya seperti ini. Alat dengan jam kerja ini ya, terus kemudian hitung break even point yang dibutuhkan serta hitung biaya nilai biaya sampai batas pengambilan modal kayak begitu. Apa ini alatnya apa? Motor grider, wheel loader, sebentar saya tak cekkan ya. Jadi sebenarnya ini real. Saya cekkan gambar-gambarnya ini ya, gambar-gambarnya peralatan itu. Pak Bayu Untak, Pak Budi kayaknya. Jadi ini salah kayaknya. Analisa hotmix analisa. Saya tunjukkan real ya, real proyek-proyek gambar-gambar ya tadi ketika di lapangan. Jadi laporan di sebuah proyek itu seperti ini ya, hitungannya. Jadi nanti kalau Anda jadi bos, punya PT besar, membuat laporannya seperti ini. Rumus-rumus semuanya. Average yang kemarin ARR Anda itu, average rate of return ya. Hitung semuanya. Ini lokasinya, peta proyeknya. Kebetulan sama ya, ini yang ini. Nah, ini perhitungan analisa aspalnya, nilai proyeknya. Oh enggak, bukan ya. Isinya itu gambar-gambar foto, isinya itu foto jangka. Mesin-mesinnya gitu ya, mesin-mesin proyeknya. Ini kayaknya. Jadi saya itu nganalisa punyanya Pak ini di yang di Sulawesi tadi,
Terus berikutnya analisa yang di Nganjuk yang ini alat-alat ini ya. Jadi biaya penyusunan peralatan, suku bunga dan suku bunga. Jadi real ini 87 halaman. Di lapangan seperti ini. Net present value. Betapa pentingnya NPV itu ya. Kalian jangan menyia-nyiakan ilmu ini gitu ya. Nanti kalau kamu benar-benar di proyek akan ketemu betapa pentingnya itu. Saya ingin menunjukkan mesin-mesin itu ya, alat-alat ini ya, eskavator, tunjukkan jenisnya satu unit eskavator ya, ini eskavatornya, alatnya ini. Terus wheel loader, ini wheel loader. Terus kemudian motor feeder, ini motor feeder. Ini vibrator roller ya. Boleh ngarani apa dulu? Silinder ya. Ya. Harganya berapa? 710 juta. Ngalang-ngalangnya ya. 475 juta ini, 400. Tire roller ya. Terus kemudian stone crusher. Apa ini? Penghancur ya, penghancur batu ya. Berapa? 1.125.000.000. Dump truck 371 juta. Terus kemudian tank truk, ya ini yang berisi aspal ya, aspal sprayer yang ini tadi, yang untuk nyambung. Terus concrete mixer murah ini ya, KW nganu 14 juta kayak sing dipakai itu. Nah, itu yang benar-benar terjadi di proyek. Pelajari dan benar-benar Anda jangan sia-siakan ilmu ini gitu ya. Karena Pak Yuto memberikan latihannya benar-benar pada proyek, tidak sekedar latihan abal-abal yang dicari di buku terus kemudian di apa dicari di buku terus kemudian apa ya istilahnya hanya sekedar apa kayak latihan gitu loh. Enggak, ini benar-benar analisis di proyek gitu ya. Jadi Anda harus belajar betulan di Ekotek. Sebenarnya Eman teknik industri itu kena ilmu ini hanya 1 semester. Harusnya dia paling tidak ilmu ini diperkuat sampai dengan harusnya ilmu ini diperkuat saya Pak Joko Awe, nanti di analisa kelayakan bisnis saya dasarnya ini, terus kemudian diperkuat lagi oleh Pak Nusron atau Pak Brihono di analisa proyek. Gitu. Tapi teman-teman malah tidak mengenal ini gitu, tidak mengenal benar-benar di proyek gitu ya. Mereka hanya menghitung pirose tuku pipa gitu, tapi nggak melihat. Saya dapat ilmunya ini malah bukan dari teknik industri. Saya dapat ilmunya di S2 Teknik Sipil Untak gitu ya. Kebetulan punya teman-teman di proyek dan S2 saya mengambil konsentrasinya di apa istilahnya? Oh ya, analisis ini ya, rekayasa keuangan. Kebetulan saya mengambil rekayasa keuangan. Rekayasa keuangan itu ya net present value itu, terus break even point, terus bagaimana jika proyek itu tidak bisa diselesaikan dan disubstitusi, diganti. Jika harus dicor, kayak kamu bikin septic tank itu loh, kan harus ngecor kotak, sekarang kan bisa diganti dengan adanya bak yang sudah kotak. Nah itu yang harus dipelajari. Besok, minggu depan itu lebih sulit materinya kayak ini. Kalau ini ya nanti keluar saya kirim Anda pelajari bisa, karena hanya bergantung pada
angka nilai proyek ya, hanya bergantung pada nilai proyek. Tapi kalau minggu depan kita lebih ke sedikit merekayasa laporan gitu ya, seperti ini. Minggu depan kita lebih ke rekayasa keuangan. Ya, ini ngarang ini ya, ilmunya ngarang ini. Tapi break even point juga gitu ya dalam unit. Nah, tapi ngarang sebenarnya ini. Ini memecah-mecah laporan keuangan. Yang di sini, yang ini sebenarnya sudah dapat dari PU ya. Tetapi kalau ini ngarang kita sebenarnya, ini ngarang. Tetapi penting ini dasar supaya bisa menghitung rigid seperti ini. Kita kontrol apakah laporan keuangan di PU itu benar-benar real ataukah kita jadi kan sebenarnya kalau PU punya harga sebegini, Anda memberikan penawaran kan di bawahnya kan. Nah, kalau enggak ya kamu enggak dapat proyek gitu ya, enggak dapat proyek. Nah, supaya kita bisa membuat nilai ini lebih rendah, kamu sewa di mana, kalau di PU sewa ini, kamu sewa di temanmu, supaya nanti pengajuannya lebih murah. Ketika pengajuannya lebih murah, maka Anda menang proyek itu, gitu ya. Appraisal, ini namanya appraisal ya. Appraisal ya, saya lupa. Appraisalnya lebih menang, gitu ya. Nah, supaya kita bisa membuat appraisal rigid dan lebih murah, ya kita belajar ini. Nah, ini besok rekayasa keuangannya, gitu, merekayasa BEP sama sebenarnya. Tapi ini lebih pada rekayasa keuangan, lebih pada sedikit ngarang gitu ya, ngarang. Ada fixed cost, jika ada uang tak ini basic cost-nya berapa. Ini minggu depan. Kalau hari ini saya cukupkan sampai sekedar mengenal break even point. Tapi ini nanti juga masuk di latihan soal ya. Tapi kan enak, wis ono ngene nih gitu ya. Latihan soal tetapi sudah ada ibaratnya begini. Ya benar sih latihan soal, tetapi kan wis ono tinggal memasukkan gitu ya, tinggal memasukkan. Benar-benar latihan soal, tetapi kasusnya hanya memasukkan ini gitu ya, menghitung ini. Bergantung pada ininya saja gitu ya. Bergantung pada seberapa Pak Yatno memberikan will loader sama sama memberikan ini gitu ya. Contoh ini, tinggal kamu teliti saja mana yang masuk ke BV, mana yang masuk ke BT, mana yang masuk ke P gitu kan. Tinggal diteliti. Tetapi kalau yang kasus ini nggak bisa, ini rekayasa membuat laporan keuangan. Ini minggu depan nggak cukup sehari ini ya, kita pecah menjadi dua pertemuan lagi. Kita kayaknya sebelum UAS masih dua pertemuan untuk konsentrasi di sini. Seperti itu. Oke, itu yang bisa disampaikan Pak Yitno. Ada pertanyaan? Kira-kira? Ada berapa orang hari ini? 28 ya. Chatting di chat ya, karena bisa saya beri nama, NIM, terus kelas. Oke, siapa mau tanya tadi? Saya, Pak. Iya, Nasya. Itu, Pak, kita baru membuka proyek, itu kita bagaimana untuk mengetahui umur ekonomi suatu alatnya, Pak? Ukur ekonomis kan ada di label. Kalau kamu beli alat itu ada labelnya ya. Kalau kamu beli laptop itu sebenarnya kamu punya brosur itu ada nilai ekonomis. Itu sudah ada ya, Pak? Iya, Nesa. Jadi nggak boleh. Kalau kamu nanti punya produk, nggak boleh di labelmu. Kayak sing logo-logo itu ada bisa disetrika, itu sebenarnya ada nilai objek pajak, terus kemudian nilai asli real, terus kemudian partnya, terus nilai ekonomis. Ada itu. Harus produk-produk luar negeri loh ya. Iya. Kalau untuk mengetahui jam kerja alatnya, Pak, itu sudah diketahui atau belum? Biasanya kalau kalau itu tadi kan ada yang 10% dari nilai. Jam kerja, Pak. Iya, jam kerja alat berarti kan 10%, 10, kalau 10% berarti 1%-nya ya. Kalau saya senilai 99 miliar tadi per jamnya dihitung 9.800 itu tinggal 1% atau berapa? PU-nya ngitungnya gitu. Nah, kalau kamu ngitung kan ditambah lagi biaya bensin per liter terus dibagi begitu. Pak Yetno saja dapat itu untung karena sudah dapat dari proyek gitu ya. Kalau enggak ya tetap ngitung. Ada hitungannya. Terus untuk BEP-nya itu apakah harus bernilai Iya, nol? ya, iya, iya, lah kan yang namanya BEP kan
titik impas harus 0. Kalau enggak berarti kamu ngitungnya salah. Itu saja kontrolnya. Kalau 0 itu sudah dapat untung atau balik hasil? Makanya tadi ada yang disampaikan, minggu depan kita akan menentukan keuntungan itu langsung berdasarkan keuntungan. Di awal Pak Yunto akan menceritakan, kalau saya hanya ingin mengembalikan alat saja, berarti saya tidak menghitung keuntungan, ya. Saya hanya menghitung kapan duitku balik, ya. Tetapi kalau di akhir di 4 tahun itu kepingin, tadi Pak Yunto beli rumah 300 juta, tetapi kepingin dalam 1 tahun Pak Yunto untung 13 juta, ya. Berarti 13 plus 300 juta, berarti nilai price atau nilai BT-nya sudah bernilai 313 juta kayak begitu. Bergantung ini, bergantung kasus nilai. Tapi rata-rata mereka kalau BEP, perusahaan ngomong BEP saja, tidak keuntungan. Keuntungan berarti dihitung melalui net present value. Ya, itu ya. Iya Pak, makasih. Apa sih yang membedakan, ngerti nggak bayanganmu Nesa? Apa sih yang membedakan net present value sama BEP? Apa? Kalau menurut kamu? Tadi kayak katanya Pak Yitno, kalau NPV hitungnya sama labanya, tapi kalau ini hitungnya untuk membalikan harga. Iya, mengembalikan modal dulu ya. Ya, benar. Jadi net present value itu sebenarnya kamu itu harus tahu BEP dulu sebelum menawarkan. Jadi urutannya Pak Yuto kemarin menerangkannya salah. Harusnya memang BEP dulu, baru break even point, terus menerangkannya terus ke NPV. Karena NPV itu penawaran ke ke calon pemodal gitu. Nah, aku lek kira-kira tuku kampus Adibuana sampean gelem ngutangi duit. Loh, berapa AR-nya? Kamu bisa average rate of return-nya berapa? Ya paling enggak 38% lah. Diskon faktor berapa, Bang? Bang kan sekarang diskon faktornya 14%. Nah, kayak gitu loh ya Nesa. Jadi tapi harus tahu BEP-nya dulu. Aku ngomong ini karena BEP kan untuk menentukan petang tahun balik alatku. Kalau nggak balik kan biasanya BEP memang ngomong nih waktu gitu ya. 4 tahun balik. Berarti kamu di NPV harus ngomong masa timermu berapa, berarti 4 tahun gitu ya. Proyekmu harus selesai 4 tahun. Kayak gitu loh ya. Urutannya seperti itu. Oke, yang lain mau tanya apa? Seperti Nasya? Iya Pak, terima kasih Pak. Ya. Ada yang lain? Kalau nggak ada, saya cukupkan ya. Nanti saya kirim PPT-nya di kalian untuk dipelajari. Saya kirim ke Umpet aja ya, ke apa? Ke grup ya untuk dipelajari. Pak Yitno hari ini lagi ganti ini apa? KKN ya. Terus jam 12-nya ada apa kayak resolusi gitu ya, akhir tahun. Refleksi akhir tahun. Oke. Kirit, cukup Rit? Cukup, Pak. Oke, terima kasih ya. Nanti dipelajari PPT-nya ya untuk ngecek. Baik, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.